Ini yang susunya udah basi, Pak. Iya, Oh. iya. Jadi dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak perlu bukti empiris, Ya, tetapi dongeng dong. Al-Quran itu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Taurat yang dari Tuhan, bukan karangan para rabi. Kita akan baca ke-10 firman atau ke-10 hukum Torah. Lalu Yahweh Elohim mengucapkan segala firman itu. Akulah Elohim Yahweh. Di sini kalau akulah Tuhan, itu berarti Yahweh, Allahmu, Elohimmu. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada hukum yang pertama di dalam sebuah kitab yang diturunkan dari Tuhan, bukan dari hantu ya, dari Tuhan. Ya, kalau sebuah Alpeh itu karangan para rabi. Jadi kalau ada Tuhan yang mengaku dia menurunkan, berarti dia hantu, bukan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dari batu yang menyerupai apapun yang ada di langit. Namanya patung pasti dari batu atau dari kayu. Yang ada di langit atau yang ada di bawah bumi, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kemudian jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud. Sujud itu biasanya kalau namanya sujud itu tangan menapak di tanah, kepala dijedotkan di tanah, ya, badan membungkuk. Itu sujud namanya. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau menyembah batu, sujud menyembah batu, nyungsep kepalanya, jedotkan ke tanah, menyembah batu atau ke arah batu, pasti Tuhan akan mendatangkan kutuk, yaitu membalas kesalahan bapak, azab ya, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Keturunan ketiga itu dari bapak, anak, cucu, cicit, itu pasti kena azab ya. Karena dia menyembah batu, menyembah menghadap ke batu. Karena batu sudah dikatakan batu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak, batu tidak diperanakan, dan batu tidak bisa menjadi manusia karena dia hanya seonggok batu. Iya, Pak ya. Pada Ya. pas ya, Pak. Ya pas, Cocok, memang. Iya. Bukan Misalkan cocok. gini, Pak, ada ya. Kenapa? Contoh gini, Pak. Ada orang bapaknya mati diracun, anaknya dikejar pintu, cucunya dipenggal gitu misalkan, contoh Pak ya. Contoh misalkan. Iya. Iya, itu kutukan, azab kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai keempat.
Ini Alkitab yang katakan. Ya, ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Yang ketiga, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, jangan menyebut nama YHWH Elohimmu dengan sembarangan. Maksudnya jangan mengarang-ngarang nama. YHWH tidak bisa dilafalkan. YHWH ya YHWH bacaan. Maka orang-orang Yahudi ketika dia bertemu dengan huruf YHWH, 4 huruf suci ini, tetragrammaton, yod, hei, vav, hei, mereka tidak akan berani membunyikan, tidak berani menyebutkan nama ini. Mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Ya, jadi jangan melafalkan YHWH itu jadi Yahweh, jadi Yahwah, jadi Yuhwu, jadi Yihwi, nggak boleh tuh. Makanya di sini jangan menyebut nama Tuhan, jangan menyebut nama YHWH Elohimmu dengan sembarangan, karena 4 huruf suci itu, 4 huruf suci itu tidak bisa dilafalkan, tidak boleh dilafalkan, tetap bunyinya YHWH, tidak boleh yang lain. Maka di sini jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat artinya hari perhentian. Ketika Tuhan YHWH Elohim menciptakan langit dan bumi yang bulat ini, pada hari Sabat berhenti, yaitu hari ke-7. Ada yang bilang hari Sabat hari Sabtu. Silakan. Hari Sabat bukan hari Sabtu. Karena orang Yahudi tidak kenal hari Sabtu. Orang Yahudi tidak kenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak kenal. Mereka kenalnya Yom Echad, Yom Sheni, Yom Selisi, sampai Yom Sabat. Hari ke-7. Hari perhentian. Ketika Tuhan Elohim YHWH berhenti dalam karya penciptaannya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 nggak pernah disebutkan hari Sabtu, nggak ada. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Karena apa? Karena memang hari-hari di dalam Yahudi itu hanya menyebutkan Yom Echad, hari pertama, Yom Sheni, hari kedua, Yom Selisi, hari ketiga, seterusnya sampai Yom Sabat, hari ke-7. Ya, jadi ada yang mengatakan kan, kok orang Kristen beribadahnya hari Jumat? Ya, itu hari Minggu, sorry. Kenapa hari Minggu? Ngikutin siapa? Yang ngikutin Alkitab, mengikuti sebaik kitab ini. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7 di Israel, di Yahudi sana jatuhnya hari Sabtu. Tetapi di Indonesia hari Sabat itu jatuhnya hari Minggu karena perbedaan waktu. Ya, di Yahudi sana, di Israel sana berbeda 6 jam dengan kita. Ya, jadi mereka masih hari Sabat, hari Sabtu, kita sudah hari Minggu.
Dan harinya mereka hanya dimulai dari jam 6 sore, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu satu hari bagi mereka. Kalau kita 12 jam. Jadi kalau di sana mereka Sabat hari Sabtu, kita di sini Sabat hari Minggu. Maka kita beribadah hari Minggu. Itu juga hari Sabat. Sabat di Yahudi, Minggu jatuhnya di kita. Ya, gitu ya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan Elohim menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari Sabat, hari ketujuh. Ya, dan ia berhenti pada hari Sabat, bukan hari Sabtu, hari Sabat, hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu, yang diberikan YHWH Elohimmu, yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kelima, jangan membunuh, apapun alasannya. Walaupun ada orang Kristen yang murtad, keluar dari Kristen, jadi penyembah batu, jangan dibunuh. Tidak boleh membunuh. Jangan menghalalkan darahnya, karena tidak boleh membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Jangan berzina. Jangan kawin 1, 2, 3, 4. Jangan gonta-ganti istri. Jangan kawin cerai. Itu berzina namanya. Ya, jangan sudah punya istri 1, mau istrinya 2, mau istrinya 3. Silakan. Kalau mau seperti itu jangan di Kristen. Pindah ke tempat penyembah batu. Boleh. Yang ke-8. Ya, itu tadi ke-7 ya. Ke-8. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Jangan merampok. Jangan curi rasul-rasul. Ya, jangan mencuri nabi-nabi orang. Ya, jangan ngaku-ngaku nabi orang. Jangan ngaku-ngaku rasul orang. Itu mencuri namanya. Betul. Ya, itu mencuri namanya. Ngaku-ngaku barang orang. Ya, ngaku-ngaku nabi orang sebagai nabinya, mengaku-ngaku rasul orang sebagai rasulnya, itu mencuri namanya. Ya. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan bersaksi dusta. Jangan ngomong aku bersaksi tiada Bapak King David. Tiada Pak King David selain Pak King David. Dan Pak Wahyu Ilahi adalah temannya Pak King David. Padahal dia nggak pernah ngeliat. Padahal dia nggak kenal sama Pak King David. Takia namanya. Itu namanya, iya, itu namanya berdusta. Saksi dusta. Kalau ada orang yang ngomong, aku bersaksi tiada seorang bernama King David selain daripada King David itu sendiri. Dan bahwa Wahyu Ilahi adalah sahabat karibnya. Padahal dia nggak kenal sama Pak King David. Dia nggak kenal sama Wahyu Ilahi. Itu namanya saksi dusta. Omong kosong. Berbohong namanya. Menipu.
Ya, itu dusta. Yang ke-10 terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan ngambil rumah orang. Jangan menghina istrinya, apalagi ini jangan ngambil istri orang. Ya, jangan suaminya dibunuh, istrinya dikawinin. Itu namanya ngambil istri orang. Ajar itu. Iya. Apalagi kalau anaknya sendiri atau anak angkatnya sendiri. Waduh. Ya, terus istrinya mau dikawinin, itu tidak boleh. Ya, mau anaknya pokoknya yang jadi anaknya tidak boleh. Ya, atau hambanya laki-laki, Waduh. jangan. Budak ditidurin. Budak juga jangan diambil. Mantu nggak boleh dikawinin, itu kurang ajar namanya. Itu namanya melanggar 10 hukum. Susila. Ya, atau hambanya perempuan, jangan. Waduh. Atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu, jangan mengingini. Kalau lihat istri orang caem sendiri sedikit, jidatnya licin, mukanya kingis-kingis, langsung kepengen, terus ngomong, lu ceraiin dong Ngiler, ini lu ngiler, biar gua ngiler. kawinin. Ngiler langsung. Ini ilernya netes ngelihat Netes. yang cantik, Tuh. terus mau mengawininya, mau menikahinya. Itu nggak boleh. Itulah 10 hukum yang disebut dengan sebaik kitab yang tertulis. Inilah hukum dari Tuhan. Ya. Nah, kalau yang sebaik alpeh itu karangan Rabi. Kalangan Rabi mengatakan boleh kamu kawin 1, 2, 3, 4. Itu karangan Rabi itu, bukan dari Tuhan. Itu namanya sebealpeh. Ya, boleh kamu mencuri asalkan kamu dalam keadaan beriman. Boleh itu. Kamu berzina, berbuat cabul boleh asalkan kamu beriman kepada Tuhan. Boleh itu. Ya. Boleh bersaksi dusta asalkan bersaksi dusta untuk Tuhan. Boleh. Ya. Boleh mengingini istri orang lain, mantunya pun boleh. Ya. Karena itu memang karangan para rabi yang tertulis di Misnah, yang tertulis di Talmud, yang tertulis di Sefaria. Itu semua bukan kitab suci. Sefaria, Talmud, Misnah, ya, itu semua bukan kitab suci. Itu kitab karangan para rabi. Ya, itu karangan mereka. Yang disebut dengan sebaik kitab ya ini 10 hukum Musa, tidak bisa diganggu gugat. Ting tul trek, sudah nggak bisa diganggu gugat, nggak akan bisa berubah. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan dia menurunkan Taurat, ya, dia menurunkan Taurat tetapi tidak berisi ini, tidak berisi sebaik kitab ini yang tertulis 10 hukum, itu omong kosong. Itulah yang disebut sebaik alpeh, karangan para rabi. Dan itu nyolong dari karangan para rabi. Ya. Baik, ya, kita akan lihat apa itu sebaik alpeh, sebaik kitab, ya, supaya kita belajar, ya. Di sini kita akan lihat
Ini dari Shabbat.org ya. Ini dari situs Yahudi sendiri ya. Ini the oral tradition atau tradisi oral yang disebut dengan SBLP ya. Inilah yang disebut the Torah. Kita translation dulu. In delivering the Torah, Moses was instructed to package its content in the two distinct presentation. Artinya apa? Tradisi lisan. Dalam menyampaikan Taurat, Musa diperintahkan untuk mengemas isinya dalam dua presentasi yang berbeda. Hukum tertulis, Torah sebagai kitab, dan tradisi lisan, Torah sebagai alpe. Hukum tertulis yang sebagai kitab itu mengacu pada lima kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jika di luar ini itu sebagai alpe karangan para rabi. Jadi yang disebut dengan sebagai kitab yang tertulis, hukum-hukum yang tertulis itu kitab Kejadian, ya, Bereshit, Keluaran, Shemot, terus Devarim, apalagi ya itu Bilangan, Ulangan ya, yang dikenal sebagai Taurat atau Torah atau Tanakh. Torah baru ditambah dengan Nevi'im, kitab para nabi, dan Ketuvim, tulisan para raja, tulisan para penulis-penulis, tulisan para orang yang dikuduskan, disucikan. Musa sendiri menetapkan agar gulungan itu dibaca secara teratur di tempat-tempat ibadah. Dan hari ini kita membaca dari Taurat 4 kali seminggu, Syabat pagi, Syabat sore, Senin dan Kamis pagi. Namun hukum tertulis tidak agak samar dan membutuhkan penjelasan. Bersama dengan hukum tertulis, Tuhan menyampaikan kepada Musa seluruh tradisi lisan yang menjelaskan setiap aspek dari hukum tertulis. Ya, nah ini yang hukum yang tertulis ini kemudian perdebatkan antara para rabi. Termasuk dalam tradisi lisan adalah Kabalah, tradisi yang sama yang diprogram ke dalam Adam, diterima oleh Abraham dan sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Taurat. Bahkan Musa menerima 4 tingkat interpretasi pada setiap aspek Taurat. Keempat tingkat ini disebut Pardes, yang berarti kebun. Huruf-huruf Ibrani dari kata Pardes membentuk akronim yang berdiri untuk 4 kata, yaitu Peshat artinya sederhana, Remes kiasan, apa yang diisyaratkan dalam teks Drush, interpretasi homiletik, short dimensi mistis. Ini berarti bahwa teks tertulis sebenarnya dilapisi dengan penjelasan. Ya, kemudian kita akan lihat di sini nah ini ya, kita akan lihat di sini. Nah, awalnya hukum lisan tidak ditranskripsikan, sebaliknya itu ditularkan dari ayah ke anak dan dari guru ke murid. Dengan demikian nama hukum lisan sekitar 1800 tahun yang lalu Rabi Yehuda ya menyimpulkan bahwa karena semua penderitaan pengasingan, hukum lisan akan dilupakan jika tidak dicatat di atas kertas. Dia oleh karena itu mengumpulkan para ulama dan generasinya dan menyusun Misnah, koleksi singkat dari semua ajaran lisan yang mendahulunya. Sejak itu hukum lisan tidak lagi menjadi lisan, dan seiringnya berjalan waktu semakin banyak tradisi lisan sebelumnya dicatat.
Ya, ini semua terdapat di Talmud dan Misnah, di Targum, Talmud, Misnah. Jadi Talmud, Misnah itu bukan kitab suci, tetapi itu interpretasi para rabi dan karangan para rabi, dan itu masuk di dalam ayatnya. Oke, kita akan lihat tulisan dari Rabi Reuven Firestone. Kita akan lihat apa yang ditulis sang Rabi ini. Yang mengindikasikan bahwa Torah Sebe-Alpeh itu di dalam Al-Quran. Bukan kata saya, tapi kata Rabi ini. Ini dari https www.mdpi.com. Muhammad, the Jews and the composition of the Quran, sacred history and the counter history. Apa sih isinya? Kita translate. Muhammad, Yahudi dan komposisi Al-Quran, sejarah suci dan kontra sejarah. Abstrak. Menurut ajaran agama Islam, beberapa orang Yahudi mengkonfirmasi keaslian kenabian Muhammad dan bergabung dengannya. Kebanyakan orang Yahudi bagaimanapun dikutuk karena menolak Nabi dan gagal untuk hidup sesuai dengan perintah agama mereka. Polemik abad pertengahan cenderung keras dan berperang, tetapi sementara Muslim dan Kristen menghasilkan polemik di bawah perlindungan dorongan otoritas agama dan politik mereka sendiri. Orang Yahudi hidup di mana-mana sebagai komunitas minoritas, dan karena itu tidak memiliki perlindungan seperti itu. Untuk mempertahankan rasa martabat mereka sendiri, orang-orang Yahudi juga berpolemik, tetapi mereka harus halus dan berargumen. Mereka harus bermain cantik. Salah satu bentuk polemik yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi dan subalternya lainnya adalah kontra sejarah, yang menceritakan kembali narasi terkenal dengan cara yang mempertanyakan atau merusak pesan mereka. Salah satu kontra sejarah tersebut adalah penceritaan ulang Yahudi kuno tentang narasi Muslim tradisional tentang wahyu ilahi. Pendahuluan. Artikel ini membahas polemik Yahudi yang menceritakan kembali narasi dasar Muslim tentang wahyu ilahi dan penerimaan firman Tuhan melalui Nabi Muhammad. Ini berfungsi sebagai kontra sejarah. Mungkin berasal dari cerita lisan, tetapi akhirnya dicatat dalam sejumlah varian. Tujuan dari menceritakan kembali tampaknya adalah untuk melawan klaim Muslim bahwa Al-Quran dan Islam telah membatalkan atau menggantikan otoritas kitab suci dan praktik Yahudi. Karena sudah dikatakan sudah dipalsukan. Sumber-sumber Islam mengajarkan bahwa Nabi Muhammad mulai menerima wahyu ilahi ketika ia berusia sekitar 40 tahun. Suatu hari saat bermeditasi dengan tenang di sebuah gua di Jabal Al-Nur atau Gunung Cahaya di luar Mekah, ia menerima wahyu pertamanya. Malaikat Gabriel yang disebut Jibril tiba-tiba muncul dan memerintahkan agar dia membaca kepada orang-orang dalam nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min alaq. Rabbukal akram. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Menurut tradisi Islam, momen yang mengagungkan ini menandai bahwa dari kehidupan kenabian bagi Muhammad yang akan berlangsung dari hari itu sampai hari kematiannya sekitar 23 tahun kemudian. Tradisi menyamakannya dengan nabi-nabi Alkitabiah klasik sebelum dia dan menggambarkannya sebagai utusan Tuhan yang tidak mau, tetapi pada waktunya dia memikul tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan kemanusiaan dengan menjadi saluran untuk pesan ilahi tentang apa yang ada dalam istilah Yahudi modern dapat disamakan dengan monoteisme etis. Al-Quran dan tradisi
Islam menyampaikan berulang kali bahwa Muhammad tidak ada hubungannya dengan komposisi Al-Quran. Dia hanyalah seorang utusan yang menyampaikan pesan Tuhan, bukan pesannya sendiri. Bersama-sama sumber ini menyampaikan narasi Islam dasar dan kolektif atau meta narasi dari permulaannya sendiri, sebuah sejarah keselamatan yang sakral atau Hegelgeschichte yang berfungsi sebagai doktrin, inti dan fondasi yang di atasnya dibangun otoritas dan signifikansi kitab suci, hukum dan teologi Islam. Sejarah sebenarnya dari kehidupan Muhammad dan munculnya Al-Quran, bagaimanapun tetap kontroversial dan tidak pasti. Seperti halnya sejarah awal Israel dan sejarah awal kekristenan, satu-satunya sumber tertulis disusun oleh pengikut agama para pendiri dan yang tidak akan diterima oleh sejarawan terlatih pada nilai nominalnya, bla bla bla. Ya. Kita langsung saja di sini karena masih panjang ya. Kita lihat. Oke, kita lihat. Narasi Islam tentang Yahudi di zaman Muhammad. Menurut narasi dasar Islam, beberapa orang Yahudi yang tinggal di Arab sebelum kelahiran Muhammad mengharapkan kedatangan seorang tokoh penebusan. Salah satu orang Yahudi tersebut yang datang ke Arab Saudi, ke Arab dari Suriah adalah Ibnu Al-Hayyaban. Menurut Ibnu Qatadah yang meriwayatkan tradisi atas nama seorang tetua suku Yahudi Bani Quraiza di Madinah, Ibnu Al-Hayyaban adalah seorang yang sangat saleh, sehingga ketika dia berdoa untuk hujan selama kekeringan hebat, itu pasti akan turun hujan. Terlepas dari kebenaran dan optimismenya yang berani, bagaimanapun ia tidak melihat kedatangan orang yang ditunggu-tunggu. Dalam riwayat Ibnu Qatadah, ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia berkata, "Wahai orang-orang Yahudi." Aduh, mana dia kok lari. Ya, dia akan mati. "Wahai orang-orang Yahudi, menurutmu apa yang membuatku meninggalkan tanah roti dan anggur, tanah perjanjian, untuk datang ke tanah yang sulit dan kelaparan?" Maksudnya datang ke Mekah. Ketika mereka mengatakan mereka tidak dapat memikirkan mengapa, dia mengatakan bahwa dia telah datang ke negara ini untuk mengharapkan untuk melihat munculnya seorang nabi atau Mesias yang waktunya sudah dekat, waktunya telah tiba. Menurut Salama Ibnu Salama, sebagaimana dicatat oleh Ibnu Hisak, seorang Yahudi saleh dari klan Banu Abdul Ashal pernah menunjuk dengan tangannya ke arah Mekah dan Yaman dan berkata, seorang nabi akan dikirim dari arah negeri ini. Dalam beberapa cerita, seorang Yahudi tahu malam bahwa Muhammad akan dilahirkan, mengatakan kepada tetangga Arabnya bahwa bayi itu akan menjadi nabi dan bahkan menggambarkan tanda nubuatan di punggung Muhammad. Dalam satu versi, orang Yahudi meramalkan kelahirannya datang untuk melihat bayi yang baru lahir. Dia mengamati tahi lalat di punggungnya, kemudian jatuh pingsan. Ketika dia kemudian sadar kembali, mereka berkata, "Celakalah kamu, apa yang salah?" Dia menjawab, "Kenabian telah pergi dari orang Israel dan kitab suci telah meninggalkan milik mereka." Ketika Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah, orang pertama yang melihatnya dan mengumumkan kedatangannya adalah seorang Yahudi. Komunitas Madinah telah mengundang Muhammad untuk pindah ke kota mereka dan menantikannya. Beberapa pergi ke pinggir kota setiap hari untuk menunggu kedatangannya. Tetapi menurut cerita, Rasulullah tiba setelah kami pulang dan orang pertama yang melihatnya adalah salah satu orang Yahudi yang telah mengamati apa yang kami lakukan. Bla bla bla. Ini masih panjang. Ya. Nah, kita di sini baca ini ya, ini Al-Quran dipahami dalam penafsiran Muslim normatif untuk mengkonfirmasi bahwa ahli Alkitab secara alami mengakui kenabian Muhammad. P2.2.146 orang-orang yang kami berikan kepada kitab mengenalinya, atau dia sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi sekelompok dari mereka sesungguhnya menyembunyikan kebenaran dan mereka mengetahui. Hal ini diparafrasekan oleh komentar populer yang dikenal yaitu bernama Jalalain sebagai berikut. Mereka yang kami beri kitab mengenalinya Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.
karena deskripsi dia dalam kitab suci mereka. Ya, terus bla bla. Ya, ini masih panjang nih soalnya ya. Kita lihat penulisannya ya. Bentar ya, habis ini baru kita ini ya. Nah, ini ya, kita tulis ya. Kita baca ya. Versi paling awal tertanam dalam karya-karya yang lebih besar. Dan fragmen-fragmen yang terletak sejauh ini tidak menceritakan kisah yang lengkap. Tetapi kita tahu dorongan narasi dari rendering yang lebih lengkap di kemudian hari yang dapat dibandingkan. Sebuah fragmen Ibrani awal dari namanya Genisah Kairo. Nah, ini ada ditemukan di Kairo, sebuah buku Genisah Kairo namanya, yang menceritakan bahwa 10 tetua Yahudi atau disebut Zekenim berteman dengan Muhammad. Dia membuatkan untuknya Al-Quran. Jadi 10 orang Yahudi ini, Zekenim ini, yang menuliskan Al-Quran untuk Muhammad. 4 nama tetua diberikan, dan mereka termasuk Abdullah ibnu Salam. Ingat bahwa dalam narasi Islam tradisional, Abdullah ibnu Salam adalah sarjana Yahudi yang segera bergabung dengan Muhammad dan mencela sesama orang Yahudi sebagai pembohong karena mengetahui tetapi menyangkal kebenaran kenabiannya. Jadi Abdullah ibnu Salam ini orang Yahudi tetapi memusuhi Yahudi karena apa? Karena orang Yahudi itu selain daripada dia menolak Muhammad, dan Muhammad dikatakan bukan nabi alias nabi palsu. Nah, Abdullah ibnu Salam ini bersikeras bahwa Muhammad adalah nabi yang dijanjikan. Namun dalam kontras sejarah ini, Abdullah ibnu Salam bukanlah pengikut setia, melainkan agen rahasia. Nah, ternyata Abdullah ibnu Salam ini juga berpura-pura baik kepada Muhammad karena dia agen rahasia main di 2 kaki. Jadi dia pura-pura memusuhi orang-orang Yahudi, dan dia ini yang membuktikan bahwa Muhammad bukanlah nabi sejati. Jadi Abdullah ibnu Salam sendiri yang berteman dekat dengan Muhammad yang akan membuktikan bahwa Muhammad bukan nabi sejati. Inti dari cerita ini terdiri dari 2 kalimat. Mereka menulis dan memasukkan nama mereka. Dengan demikian tertulis dalam HFGS. Karena orang Yahudi hurufnya huruf mati, jadi mereka menulisnya tuh kayak Yod Hei Vav Hei, itu nggak bisa dilafalkan. Ini HFGS, yaitu Hei V Gimel Sameh, HFGS. HFGS nggak ada orang di Arab Saudi sana yang mengerti ini artinya apa. HFGS, ternyata HFGS itu kode daripada orang Yahudi yang menulis, itu artinya sapi betina. Demikianlah orang bijak Israel menasihati yang bisu, yang jahat, namanya Leilem Harasa. Semua ini adalah untuk menyelamatkan umat Allah sehingga dia tidak akan menyakiti mereka melalui perbuatannya. Referensi untuk sapi bukanlah hanya referensi untuk sapi, melainkan untuk bab terpanjang dari Al-Quran yang biasanya diidentifikasi oleh umat Islam dengan nama sapi atau surat Al-Baqarah. Bab ini adalah yang pertama setelah pengantar singkat yang disebut Al-Fatihah, yang diidentikan sebagai bab tetapi berfungsi sebagai doa pengantar singkat penghormatan kepada Tuhan yang mewakili Al-Quran secara keseluruhan. Bagian yang dikenal sebagai sapi dengan demikian berfungsi sebagai bab pertama dari Al-Quran untuk menyediakan substansi kata kunci kedua, yaitu ilm. Jadi orang-orang Yahudi ini menulis kata rahasia namanya ilm di dalam surah Al-Baqarah. Sebuah kata Ibrani yang berarti bisu, dieja dengan 3 huruf Ibrani, yaitu alef, lamet, mem, atau alif, lam, mim.
Jadi orang Yahudi ini, 10 rabi Yahudi yang menuliskan Al-Baqarah itu menaruh kata alif lam mim. Dan ini sampai kiamat tidak akan bisa dimengerti oleh yang punya kitab. Karena ini kode dari rabi yang menulisnya. Jacob Mann mencatat kemungkinan hubungan dengan kata tersebut dalam bentuk jamaknya adalah ilmim dalam Yesaya 56 ayat 10. Jadi alif lam mim ini kode untuk menjelaskan kitab Yesaya 56 ayat 10. Apa yang tertulis di dalam Yesaya 56 ayat 10? Yuk kita baca. Yesaya 56 ayat 10. Ini bukan kata saya, ini kata Rabi, ya. Lucu isinya. Kita baca ya. Kita baca ya. Yesaya 56 ayat 10. Lemerian bacain ya supaya Lemerian. Siap. Coba kau bacakan. Yesaya 56 ayat 10 apa? Yesaya. Oke. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Itu arti kata kunci alif lamet mem. Alif lamet mem yang ditulis tadi. Itu mengacu ke Yesaya 56 ayat 10 ini. Mereka adalah anjing-anjing bisu yang tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Apa artinya? Hanya Rabi yang menulis itu yang tahu. Saya juga kagak tahu. Ya, oke ya. Oke, kita lanjut ya supaya jelas. Oke. Ya, jadi alif Jacob Mann ini ya bahwa bentuk jamak dalam Yesaya, para penjaganya buta. Mereka semua bodoh. Mereka semua anjing yang tidak bisa menggonggong, menonton, berbaring dan suka tidur. Ini bahasa Ibrani-nya. Ada lebih banyak kutipan ini daripada yang mungkin jelas. Ini mengacu pada penjaga buta, namanya sofah. Kalau dalam bahasa Ibrani sofaf Ifrim, dan anjing yang menonton, kelavim hozim. Kedua akar kata untuk penjaga, sameh feh sfh, dan menonton he zade he hzh, digunakan secara metaforis untuk merujuk pada para nabi dalam ayat Alkitab. Mengaitkan sebuah kata dengan bagian tulisan suci adalah teknik penafsiran umum dalam tradisi Yahudi. Dan asosiasi Muhammad dengan nabi-nabi bodoh dan buta dalam Yesaya 56 ayat 10 menunjukkan bahwa dia tidak mungkin atau tidak bisa menjadi nabi sejati. Ini mungkin tampak sebagai asosiasi acak, tetapi dalam kata Ibrani ilem atau alif lamet mem atau alif lam mim terdiri dari 3 huruf Ibrani yang sama dalam tulisan mengawali bab kedua Al-Quran bernama sapi betina atau Al-Baqarah. Ini adalah alif lam mim yang membentuk salah satu dari serangkaian kombinasi huruf misterius yang mengawali 29 bab Al-Quran, antara lain alif lam ra, kaf ya ain sad. Itu semua ada di atas awalan Al-Quran, dan itu tidak akan bisa
dimengerti oleh pembacanya. Ketika kita bertanya, mereka hanya mengatakan hanya Allah yang tahu. Padahal Rabi Yahudi yang menulisnya. Huruf-huruf pendahuluan dari bab-bab Al-Quran tertentu tidak mengeja kata-kata nyata dan fungsinya tetap tidak diketahui. Mereka sering disebut dalam bahasa Islam huruf terputus-putus atau huruf muqataat. Makanya ketika mereka ditanya gini, itu hanya Allah yang tahu karena itu adalah huruf muqataat. Selesai. Nggak akan bisa lagi. Masih panjang ini, tapi cukup segitu dulu. Silakan Pak King David, tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Lidara, luar biasa malam hari ini pembahasannya tentang Al-Quran ya, yang fakta sejarahnya sudah dibacakan tadi. Bentar Pak Lidara, saya ambil kacamata dulu. Jadi judul kita malam hari ini memang sangat menggoda ya, menggelitik ya, dimana dikatakan Alkitab Spanyol separuh nyolong. Lah, Al-Quran sepenuhnya nyolong Torah. Sefal apa nih? Karya dan tulisan Rabi. Wow. Ya jelas ya. Kalau apa yang tadi Pak Lidara bacakan sampai dengan surat Al-Fatihah tadi juga ya. Dimana jelas yang tulis itu kan orang-orang Yahudi. Ditempatkan kode-kode yang tertentu yang mereka sendiri nggak bisa memahaminya. Berbeda dengan Alkitab kita. Kalau mereka katakan Alkitab itu Spanyol, kata si dongki setan itu, separuh nyolong. Ya, menurut saya dia tidak paham. Kenapa? Karena Alkitab ini yang tulis semua orang Yahudi kok. Ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu semua yang tulis orang Yahudi. Bukan yang tulis orang Kristen. Yang tulis orang Yahudi. Nah, ketika kita membaca kitab ini, setelah sudah dikanonisasi semua, kita membaca kitab suci ini dan kita beriman. Dan kita memahami bahwa kata Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana Kristus sendiri adalah orang Yahudi secara garis keturunan. Sesuai dengan Injil Matius 1 sampai 25 kalau nggak salah. Tentang silsilah. Sebelum lanjut mungkin nggak ada yang nggak tahu, wah itu Rabbi Reuben Firestone ini fiktif kali ya. Kita lihat. Siapa Rabbi Reuben Firestone ini? Ya, ada. Pasti mereka bilang kan, itu ya. Ya, ini pasti ada yang ngomong ini namanya, inilah Rabbi Profesor PhD Reuben Firestone. Ya, dialah yang membuka ini dengan Genisah Kairunya. Ya, jadi supaya paham. Ya, yang tadi saya bacakan itu ya tulisan dia. Ya, ini orangnya. Ya, ya ini Profesor Reuben Firestone. Apa sih dia? Kita lihat dulu siapa dia. Ya, selama fase awal Islam, Muslim dan Yahudi hidup berdampingan secara damai. Kapan keretakan mulai muncul dan apakah alasannya lebih politis daripada teologis? Dan ini dituliskan oleh dan Rabbi Reuben Firestone ini ahli Islamologi. Semua tulisannya dia ada.
Jadi bukan kata saya, ya. Ya, dia Profesor Ruben Firestone, PhD, ya. Ini kalau mau lihat di sini gampang. Ini semuanya ada, ya, semuanya ada tentang dia. Nah, ini orangnya. Ini Rabbi Ruben Firestone. Ya. Inilah Rabbi Ruben Firestone. Bukan kata saya. Bukan kata saya. Kata Rabbi ini. Yang kejang-kejang dari Talu. Silakan pakai. Iya, ya jelas ya Pak Lidara ya. Bagaimana kita melihat silsilah Yesus Kristus tadi yang saya bilangkan, mulai dari ayat 1, Matius 1 ayat 1 sampai 25 itu jelas 42 keturunan secara garis keturunan kemanusiaan. Ya, dari ayahnya Yusuf. Ada juga dari ibunya Maria. Jadi keturunannya ini begitu jelas sekali ya, clear and clean. Tapi ada yang mengaku-ngaku nabi, garis keturunannya itu nggak jelas. Dari mana asalnya? Nggak jelas. Sedangkan di dalam nubuatan perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki, jelas semua menubuatkan tentang Yesus. Tentang juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Itu jelas sekali ya. Kalau kitab perjanjian lama, para nabi-nabi sendiri berbicara tentang keselamatan, termasuk Nuh. Nuh itu membuat bahtera itu sudah satu tipologi. Berbicara tentang Yesus Kristus. Karena bahtera itu menyelamatkan 8 orang. Jadi banyak sekali di kitab suci kita itu, di perjanjian lama itu berbicara tentang akan datang seorang juru selamat. Dan di dalam perjanjian baru, jelas itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Sekalipun orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan Sang Mesias, juru selamat yang politis. Artinya waktu itu mereka mengharapkan sekali seorang Mesias juru selamat yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka ingin Mesias yang menjadi seorang pahlawan yang membawa bangsa Yahudi kepada kejayaan atau kemerdekaan, terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa yang ada pada waktu itu. Tetapi Yesus yang diutus oleh Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, YHWH, jelas sudah datang 2023 tahun yang lalu. Turun ya ke dunia ini menjadi manusia, yaitu firman Elohim menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan mengembalikan gambar diri Elohim yang telah rusak di dalam diri manusia. Itu clear and clean, sambung menyambung. Jadi kalau ada orang bilang orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi, tadi kita sudah dengar dari Rabbi Yakob yang ada di Manado, bahwa Taurat itu ada Taurat yang ditulis, ada Taurat yang oral. Nah, yang oral itu yang diambil oleh RT 6 Gang Becek. Sedangkan Taurat yang ditulis itu kita berbagi dengan bangsa Yahudi. Artinya kitab ini diimani oleh orang Yahudi dan juga diimani oleh orang Kristen. Itu clear tadi dia berbicara tadi. Jadi kalau ada orang yang berkata, orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi, dia tidak paham kata mencuri itu apa. Dia harus belajar dulu kata mencuri di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu apa.
Jangan main tuduh sembarangan tanpa bisa membuktikan dengan dalil. Kalau andai kata dikatakan orang Kristen mencuri kitab orang Yahudi, berarti orang Yahudi bisa dong membawa ini ke ranah politik internasional, ranah hukum internasional, bisa. Tetapi kita melihatkan mereka tidak membawa ke hukum internasional. Kenapa? Karena yang tulis semua adalah orang Yahudi. Baik nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan rasul-rasul di dalam perjanjian baru, semua adalah bangsa Yahudi. Dan kita orang Kristen beriman. Kenapa? Ya karena kita memang dipilih Tuhan. Dipanggil Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi anak-anak Elohim. Itu sudah jelas Pak Lidara dan teman-teman. Jadi kalau ada orang menuduh Kristen itu kitabnya sudah dirubah-rubah, ini juga tidak paham. Karena namanya kitab terjemahan, apapun kitab terjemahan itu, pasti ya ada yang mungkin tidak sempurna karena penterjemahannya. Mungkin karena pengaruh bahasanya, belum ada pada waktu itu kosakatanya yang bisa memenuhi penterjemahan itu. Pasti kitab apa saja, diterjemahkan dalam bahasa apa saja, pasti ada kekurangannya. Makanya Alkitab kita yang sudah diterjemahkan oleh lembaga Alkitab ini kan ada direvisi. Artinya disesuaikan dengan tata bahasa yang berlaku pada saat ini, pada zaman ini. Bukan diubah maknanya. Maknanya sama sekali tidak berubah. Ya. Karena disesuaikan tata bahasanya. Dulu kita sudah beberapa bulan yang lalu kita juga sudah pernah bahas ini kan. Bagaimana kitab terjemahan 2, TB2 daripada Lembaga Alkitab Indonesia itu menyesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Karena kitab terjemahan pun seperti itu. Dan Al-Quran pun pasti disesuaikan juga dengan bahasa Indonesia. Atau kalau diterjemahkan di Israel, ya pasti pakai bahasa Ibrani. Karena ada Al-Quran bahasa Ibrani. Kan begitu Pak Lidara ya? Kemudian ada juga Al-Quran dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman. Ada. Betul nggak Pak Lidara? Al-Quran ada dalam bahasa Ibrani juga kan? Ada. Nah, Diterjemahkan berarti juga. kan diterjemahkan juga semua kan ya? Cuma orang Indonesia, Arab pesek Indonesia ini kan mainnya kurang jauh. Karena selama 1400 tahun berada di dalam kegelapan. Makanya orang yang ada di dalam kegelapan itu kalau keluar matanya silau. Sulit bisa menerima terang. Jadi kalau kita membicarakan terang Kristus, mereka matanya itu nggak bisa lihat dengan jelas. Karena sudah lama tinggal di dalam kegelapan, begitu keluar dari dalam gua, matanya keliyap-keliyip. Harus ditutup, harus pakai kacamata hitam, baru bisa nampak. Jadi inilah orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan harus benar-benar kita edukasi. Karena itu kita hadir di channel ini, kita mengedukasi orang-orang supaya selama 1400 tahun tinggal di dalam kegelapan, mulai sekarang terbuka. Karena itu sekarang banyak orang yang berpindah iman dari gelap kepada terang Kristus. Karena nyata, apa yang ada di dalam Alkitab semua ini betul-betul adalah firman Tuhan, betul-betul adalah sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini semua ada arkeologinya. Ya, fakta-faktanya ada semua, bukti-buktinya ada semua, termasuk juga manuskrip-manuskripnya ada puluhan ribu lembar, umurnya juga ribuan tahun. Dibanding dengan kitab mereka yang sama sekali gak ada itu yang aslinya sudah dibakar semua. Tapi kalau Alkitab ada. Nah, bagaimana dengan kitab-kitab apokrif, kitab-kitab palsu, kitab-kitab yang tersembunyi? Oh, disimpan di gudang. Disimpan, saudara. Tidak dibakar. Supaya untuk pembanding, kalau nanti bisa ditunjukkan, ini loh yang asli, ini yang palsu.
Seperti uang asli dan uang palsu. Harus ada pembandingnya. Kalau nggak ada pembandingnya, maka orang nggak paham yang mana yang asli, mana yang palsu. Kalau orang yang suka senang palsu, ya dia akan bilang ini asli. Tapi kalau orang yang suka asli, dia tahu, dia bisa bandingkan bahwa asli itu mempunyai ciri khas sendiri. Demikian juga yang palsu punya ciri khas sendiri. Jadi kalau ada orang berkata Yesus Kristus adalah Isa, ya memang berarti mereka nggak paham Alkitab kita. Kalau Alkitab kita kan sudah runutnya jelas sekali. Nubuatan-nubuatannya sebelum Yesus Kristus ya dia turun ke dunia ini. Nubuatan sejak dari Taman Eden sudah ada ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan. Sampai Yesus datang ke dunia ini, firman jadi manusia. Itu semua runut sekali. Nah, ada orang yang mensalahartikan ketika kita ambil dari perjanjian lama, lalu korelasikan dengan perjanjian baru. Oh, mereka pikir kita cocokmologi. Padahal tidak demikian, memang begitu sejarahnya. Memang begitu nubuatan-nubuatannya sampai pada kedatangan. Karena orang Yahudi juga tahu nubuatan-nubuatan tentang datangnya Kristus. Mereka tahu, cuman mereka mau Kristus yang membebaskan mereka dari penjajahan pada waktu itu. Dan mereka masih menanti sampai hari ini. Bagi kita orang Kristen, kita sudah clear, Kristus sudah datang. Dan Kristus akan datang untuk kali yang kedua. Begitu Pak Lidara, terima kasih. Ya, terima Silakan, kasih. lanjut, Pak Haleluya, ya. Lidara. Ya, ini juga dari sambungan dari tadi, Rabbi Reuven Firestone menafsirkan buku impian Islam, yaitu Genisah Kairo, Tabir al-Ruya, dan saksi-saksi Yahudi Arabnya. Jadi di sini Tabir al-Ruya ini adalah sebuah manual mimpi singkat yang dikaitkan dengan Al-Kirmani, menunjukkan pentingnya manuskrip Genisah Kairo bagi sejarah serta komposisi tersebut. Ya, jadi buku-buku mimpi setelah pengantar singkat tentang sejarah buku-buku mimpi, manual untuk transinterpretasi mimpi di Timur Dekat, dan epistemologi interpretasi mimpi Yahudi dan Islam. Ya, itu ya. Ini fakta loh. Ini data sejarah, ya, bukan modal congor. Silakan, Wahyu Ilahi. Ya, selamat malam semuanya. Suara saya gimana Pak Lidara? Bagus? Mantap, lanjut. Mantap, mantap. Merdu. Baik ya. Ya, ini sangat menarik ya ketika Rabbi Reuven Firestone mengungkap itu. Dan saya juga belajar dari saudara-saudara kita, anak bangsa ini, dari Syiah ya, kelompok Syiah. Jadi ada dua hal yang sangat menarik Pak Lidara yang ditemukan itu. Ternyata dari teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang memiliki paham Syiah, dia menemukan ya sudah diungkapkan tadi. Jadi yang diceritakan itu sang baginda itu ternyata bukan dari Arab yang diceritakan, itu dari Ethiopia, nama itu yang sukanya merampok katanya. Itu Bang, Pak Lidara. Oh, dan waduh. Iya, Waduh. itu sangat menarik. Makanya tadi diskusinya sangat menarik. Waduh, Maka ngeri dong. Lanjut. ngeri. Lanjut. Ya. Ngeri juga. Nah, ternyata yang diceritakan nabi yang dari Ethiopia itu ya sukanya merampok, sukanya berjima itu tadi. Gitu ya. Maka dia sangat marah sekali ketika ada hadis-hadis yang menceritakan tentang persusuan ya, Nabi mengawini bocil dan seterusnya itu. Ini sekarang begini Pak ya, mereka membuat kitab sendiri, mereka sekarang sibuk menjawab sendiri. Gitu loh.
karena menuliskan nabinya seperti itu gitu loh. Dan itu bukan Rasulullah yang ada di dalam iman kami gitu. Wah, saya bingung ini, yang benar gimana nih? Saya harus ikut siapa? Kan begitu loh. Karena itu juga terbukti Pak bahwa Qur'annya pun beda. Gitu ya. Tadi saya diajari Pak Lidara cara membuktikannya itu. Bisa dibantu Pak Lidara bahwa dirubah-rubah Pak Lidara. Dirubah-rubah dalam Quran. Coba dibantu Quran surah 5 nomor 6 Pak. Oke, ya, oke. Sebelum itu kita lihat dulu Profesor Rabbi Reuven Firestone ini adalah profesor Regenstein dalam Yudaisme abad pertengahan dan Islam abad pertengahan. Abad pertengahan itu abad-abad ke-6 ya sampai seterusnya. Di Hebrew Union College Jewish Institute of Religion, di mana ia memperoleh gelar MA dan penahbisan rabbiniknya, sementara gelar PhD dalam studi Arab dan Islam berasal dari New York University. Firestone adalah penulis Journey in the Holy Lands, The Evaluation of Abraham, Ismail, Legends in Islamic Exegesis. Ya, jadi eksegesis atau karang-mengarang tentang Abraham dan Ismail yang sampai ke tanah Arab. Itu tahun 1990. Terus Jihad, The Origin of the Holy War in Islam, Oxford 1999. Children of Abraham, An Introduction to Judaism for Muslim, Ketaf 2001. Trialog Jews, Christian, Muslim in Dialogue, A Practical Handbook, 23rd publication 2007. Siapakah orang-orang terpilih sesungguhnya? The Meaning of Chosenness in Judaism, Christianity dan Islam, Skylight Paths 2008. Kemudian Introduction to Islam for Jews, ya. Terus kemudian Dialogue between Christians, Muslim and Jews, A Holy War in Judaism, The Fall and Rise of the Controversial ID. Ini semua ada buku-bukunya, cari sendiri. Ya, terus kemudian Abraham mengunjungi Ismail dan istri-istrinya adalah tradisi Yahudi dan Islam. Ya, itu tradisinya. Oke, lanjut. Apa tadi? Apa? Di QS5 Pak, QS5 nomor 6 Pak. Ini saya diajarin Pak tadi Pak, diajarin bahwa diajarin siapa? Dari teman-teman kita dari Syiah, bahwa Quran pun dirubah-rubah oleh mereka. Iya Pak. Oleh siapa? Ya, oleh kelompok yang ada di sini selain Syiah lah. Oke. Sebentar, saya buka dulu ya. Oke. Oke, Quran berapa tadi? 5 Pak. 5. Kalau bisa ditampilkan, ya ditampilkan. Ya, nomor berapa? Nomor berapa? 6. Oke. Iya. Ya ayyuhallazina amanu, ya munculkan Pak. Sebentar. Ya sebentar dulu, belum dimunculkan. Sabar. Ini. Saya terjemahkan, wahai orang-orang beriman. Tuh, pinter kan saya Arabnya? Ya. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salati faqzilu wujhakum wa aydayakum ilal marafiqi. Ya. Terus silakan. Faksilu. Nah, baris ketiga Pak. Coba baris kita itu ada wa arjulakum. Wa arjulakum. Artinya apa Pak? Wa arjulakum itu Pak. Ini wa arjulakum ilal kaba'in. Ya, ilal kaba'in. Sekarang dari wa arjulakum. Artinya Pak. Coba kalau yang bisa Latinnya nanti dimunculkan Pak. Yang terjemahan dari Kemenak yang muncul di bawahnya ada Latinnya Pak. Nanti ketahuan Pak. Ya ini Latin. Ya.
Langsung Pak, yang di bawahnya yang wa arjulakum dan faksilu itu Pak ya. Kalau di situ kan dikatakan begini Pak, ya azuhalazina amanu iza kuntum ilas salati faksilu. Faksilu itu maka artinya basuhlah ya. Ya, basuhlah nah, di bait tangan. ketiga, ya basuhlah. Nah di bait ketiga itu ada wa arjulakum dan basuhlah kedua kakimu. Nah sekarang ada kata wa arjulakum, itu tidak ada kalimat waksilu, tetapi oleh mereka diterjemahkan wa arjulakum itu dan basuhlah kedua kakimu, sedangkan kalimat faksilu tidak ada. Nah di situ yang masalah Pak. Ya ntar saya Faksilu lihat itu di atas. Quran saya dulu. Beda Iya. enggak? Ya Huruf supaya ke-17 kita tahu, itu. saya lihat Ya. Quran saya dulu. Sebentar ya. Ini Quran yang sebentar. Oke ya. Nih Pak Lidara, Oke, ya. Ntar saya ada Quran Perhatikan saya nih, yang Pak Lidara. terjemahan lama nih. Aduh, bentar ya. Itu coba surah dibesarkan punya 5. saya Pak Lidara. Pak Lidara, Apa tuh? Bentar. perbesar Ya, punya saya Pak sabar. Lidara. Ya, oke, sebentar. Ya, 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 nih Pak. silakan. Ya. Di sini kan tulisannya apa Pak? Wa arjulakum. Ya, baris ketiga. Wa arjulakum, ya. Ya, diartikan dan basuhlah kedua kakimu. Wa arjulakum. Hmm. Wa arjulakum itu berbeda dengan yang paling atas pojok faksilu. Hmm. Ya, Hmm. ini nggak ada faksilunya, kenapa ada basuhlah? Ini kan tulisannya Coba yang bentuknya kayak gitu ditarik, coba kita pindah ke translate, coba buktiin. ya, nggak di sini aja. Ini udah ada latinnya dan ininya. Wa arjulakum artinya dan basuhlah kedua kakimu. Sedangkan basuhlah itu namanya faksilu di atas ini. Faksilu. Iya. Nah, ini gimana? Ini wa arjulakum dan basuhlah kedua kakimu. Sedangkan di sini faksilu, maka basuhlah. Tidak ada kata faksilu di sini. Iya. Wa arjulakum ini. Ini yang terjadi, Pak. Oh, jadi ini gini, di terjemahan saya nih Quran yang lama ya, tahun 79 ya. Ya, terjemahan cetakan ini ditulisnya gini. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas salati faksilu wujuhakum wa aidan aidayakum ya wujuhakum ilal marafiki wamsahu bi ru'usikum. Artinya terjemahannya di sini bukan di terjemahan di sini ya, ini terjemahan dari terjemahan ini juga nih, terjemahan dari ini juga ya, Kemenak juga nih kalau nggak salah ya. Ini terjemahannya begini. Artinya apa Pak? Wa arjulakum. Iya, sebentar. Apa, sebentar, saya baca. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu, bukan basuh. Sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jadi nggak ada basuh, sapu. Nah, ini ada sapulah. Ini ada penambahan basuh Pak di sini. Ya, berarti itu nambah. Nah itu ya, ini yang rubah-rubah siapa? Ya saya tunjukkan ya, ini supaya
jangan dibilang bohong nanti. Sebentar ya. Ditunjukin juga Pak bahwa itu bahasa Arab yang beda Pak, tulisan bahasa Arab yang beda, bukan terjemahannya. Ya. Tulisan Arab yang berbeda. Ya, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya di sini waksilu. Oke, ini ya, ini saya lihat. Oke, ini ya, saya tunjukkan nih. Nih, ini terjemahannya apa nih? Aduh, burem ya, nggak kelihatan. Nah ini sapulah nih, lihat, yang ini. Saya terangin dulu deh. Waduh, malah nggak kelihatan. Ini sapulah nih. Faksilu itu sapulah berarti di situ. Di sini basuhlah, Pak. Iya. Sapulah ini. Nah ini sapulah nih ya, ya kan? Nih. Kalau kedekatan jadi ini. Nih. Katanya ini kan apa nih? Sapulah. Sapulah kepalamu. Betul nggak? Nih. Ya. Kalau Pak Lidara, kalau sapulah betul. Di situ kan bahasa Arabnya wamsahu, dan sapulah betul. Bukan faksilu. Iya, bukan faksilu. Bukan faksilu. Oh, itu. Iya. Iya. Bukan faksilu, Pak. Sedangkan di sini wa arjulakum itu tidak ada kata faksilu, tapi diterjemahan menjadi basuhlah kedua kakimu. Harusnya kan faksilu, bukan wa arjulakum. Karena di sini dikatakan faksilu, basuhlah. Kalau dan sapulah memang wasamsu. Gimana? Ini dia tadi diajari oleh saudara-saudara kita dari Syiah. Jadi memang banyak dirubah-rubah. Sekarang nuduh Alkitab dirubah-rubah oleh tangan manusia. Nah ini gimana ini? Sini faksilu, basuhlah, tapi di bawahnya wa arjulakum. Ya, nih. Jadi banyak pelajaran Pak, kita bersaudara dengan Syiah itu, termasuk tadi dia mengatakan bahwa yang disebut-sebutkan itu bukan dari Arab, Nabi itu justru dari Ethiopia. Yang suka ngerampok itu mana Pak? Yang suka perompak itu Pak? Itu dari Somalia Pak. Somalia Pak. Iya, dari Somalia Pak. Itu dari saudara-saudara kita Syiah tadi saya diajarkan, makanya kita kaget. Saya tanya, loh ini kerjaan siapa Pak? Gitu. Ya siapa lagi kalau bukan Oten, begitu dia jawabnya. Masa Quran Oten yang buat. Ya bercandanya dia begitu. Nah itu jelas ya Pak ya. Wa arjulakum dan faksilu berbeda. Tapi diterjemahkan wa arjulakum itu basuhlah, sedangkan basuhlah itu adalah faksilu tadi Pak di atas. Itu mereka rubah-rubah, mereka ini sendiri ya. Itu sesuai data. Itu baru satu. Banyak sekali Pak temuan-temuan saudara kita dari Syiah seperti itu Pak. Waduh. Jadi mereka sangat marah sekali ketika ya menceritakan baginanya yang ya salah satunya yaitu tadi suka kepada anak kecil yang 6 tahun itu dianggap sebuah fitnahan. Mereka yang membuat, dia ngomong sama saya, mereka yang buat, sekarang mereka bingung menjawab sendiri Pak Wahyu gitu. Waduh. Itu yang terjadi. Jadi memang sekarang perkembangan informasi ini membukakan kotak Pandora, mana sebagai orang-orang yang merubah-rubah kitabnya, mana yang memang berjalan lurus. Begitu Pak Lidara dari saya.
Tuhan memberkati. Baik. Oke, terima kasih. Silakan Lemirian Rockstar. Oke, selamat malam semua. Salam, salam. Ya, saya mau mengatakan gini, Pak. Misna itu adalah sebuah dongeng karena ada tulisan para rabi dan merupakan Torah yang merupakan perkataan dari lisan dari kan dibahas juga. Sedangkan Gemara atau Talmud itu adalah komentar atau perdebatan tentang dongeng, Pak. Jadi udah dongeng diperdebatkan, terus dikomentarin dan dibuat rangkuman ya, Pak. Samanya seperti rangkuman dari dongeng gitu kan. Nah, kalau orang yang menggunakan sumber Misna saja sudah mengimani dongeng artinya, nah lebih parah lagi kalau sumbernya itu dari hasil perdebatan dari sebuah dongeng, Pak. Udah dongeng didebatin, hasil debatnya diimanin. Nah, mungkin tadi kan ini para kambing-kambing di bawah mungkin masih nggak percaya, Pak. Nanti mungkin Pak Lidara bisa membuktikan salah satu cerita Talmud yang ada yang mirip ceritanya dengan kisah mereka, yang artinya bahwa memang mereka mengimani hasil komentar atau perdebatan dari sebuah dongeng. Udah dongeng Banyak iya, dongeng Yahudi ada di dalam banyak. iya, berarti gini Pak. Kalau dari Talmud berarti kan gini Pak. Udah dongeng itu diperdebatin. Nah, hasil perdebatannya itu yang dijadikan iman. Kan parah Pak berarti Pak. Berarti yang diimani selama ini adalah hasil perdebatan atau rangkuman dari sebuah dongeng Pak. Gitu. Ya mungkin nanti bisa ditunjukkan Ya, satu yang lah Pak, diiman, biar yang di LCD ya, personal, yang Pak. yang diimani dongeng memang betul. Karena Rangkuman Pak. Mending kalau dongeng dong Pak, rangkuman dongengnya yang di Talmud itu iya, rangkuman dongeng. karena ada ustadz yang mengatakan ini makanya kan memang dongeng, dan itu memang diiyakan. Kita dengarkan ustadz yang satu ini kata ustadz loh, bukan kata saya ya. Kita dengarkan dari sang ustadz. Apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita di sini? Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Ya, mau dongeng kek, mau apa kek, kalau sudah masuk ke dalam Quran itu wajib diimani. Kita dengar lagi. Iya, dan dia katakan apa? Ada itu katanya orang tua satu, dia bilang mengakui benar ada dongeng. Benar nggak? Dia ngomong. Iya, betul. Itu kurang ajar katanya di bom-bom tuh. Ada orang tua satu katanya yang mengakui benar ada dongeng. Ini loh. Hai nama yang ngomong Dani, nih catat nih. Dani yang ngomong. Dani bilang kamu dongeng. Tadi bilang kalau mau dongeng apa kalau sudah catat itu resmi. Kamu dongeng kah apabila Ya, betul. itu kebenaran. Udah. Iya, terima kasih Pak Dani. Dari awal. Pak Dani ulang aja Pak Dani. Ya, udah Pak Dani kasih tahu ulang. Ya, Pak Dani ulang aja. Silakan Pak Dani mempertahankan iman. Silakan Pak. Iya, saya katakan mau dongeng kah? Mau apa kamu dewa Zeus yang masuk cerita di sini? Apabila sudah ada di dalam Al-Quran, itu kebenarannya datang dari Allah. Itulah kebenaran yang Allah pastikan, Allah tetapkan, disampaikan kepada umat Islam. Kalau itu adalah benar, walaupun orang di luar mengatakan itu dongeng, tetapi kalau sudah masuk dalam Al-Quran, itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang bujuk pemuda ya. Pak Dani, masukin TikTok ini Pak Bom, bagus ini. Omongan Pak Dani masukin TikTok bagus ini. Apabila dalam Al-Quran sudah masuk, di dalam Al-Quran tercatat, itu adalah kebenarannya mutlak, tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah kebenaran informasinya, datangnya dari sana untuk alam semesta. Saya udah bilang apa yang ditulis itu kebenaran. Kok susah dengar? Saya bilang apa yang tertulis itu semua kebenaran. Iya. Apabila tertulis di dalam Al-Quran itu ada kebenaran dari Tuhan. Amin. Terima kasih amin. Pak Dani. Amin. Terima kasih, Berarti Pak Dani, itu ya. kebenaran semua. Silakan Pak Bom. Apabila masuk dalam Al-Quran, ingat jangan dipotong-potong. Ya. Kita dengar semua, dengar. Meskipun dongeng. Dengar semua, dengar. Silakan Pak Dani.
Ya, sekali lagi, apabila sudah masuk di dalam Al-Quran, cerita Meskipun apapun, dongeng. apapun, walaupun dongeng kah, cerita rakyat kah, cerita apapun namanya, cerita Zeus kah, cerita apa lagi, cerita dewa kah, dewi, Kain dan Abel. apabila sudah Pemuda di masuk Efesus. tanpa terkecuali, apabila sudah masuk di dalam Al-Quran, informasi Dongeng. yang Allah sampaikan itu adalah kebenaran datangnya dari Allah, dan wajib umat Islam dunia mengimani, meyakininya. Tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Betul banget Pak Dani. Masukin TikTok bagus itu. Ya itu ya, bukan kata saya. Nanti saya akan tunjukkan Talmud, dongeng-dongeng Talmudnya ya. Saya akan buktikan. Iya, Pak Lidara, semalam saya juga diskusi masalah ini di sebentar sedikit Pak. Di TikTok kepepet ngakuin Pak, iya dongeng katanya. Begitu Bang, ngakuin juga Pak di dongeng Pak. Karena saya buktiin. Ini mereka nggak ada manuskripnya, berani-berani nyerang yang ada manuskripnya. Ada ngakuin dongeng. Ya, bukan hanya itu, bukan hanya itu. Saya tanya, Allah punya otak nggak? Oh, nggak punya otak katanya begitu kok. Iya benar, gue dengar tuh. Gue dengar tuh. Permisi, saya mau pulang. Saya mau keluar. Oh, mau pulang. Ya. Jangan Tahu jalan pulang nggak? Tahu jalan pulang nggak, Pak? Belum ada stiker datang. Jalan pulang. Ada dia. Dia naik bisa. Naik bisa, turun nggak bisa dia. Ini orang. Tiba-tiba naik bisa, turun nggak bisa. Naik bisa tapi nggak bisa turun ya. Muah. Cintaku jangan begitu ya. Sayangku, cintaku. Coba semua diam dulu, bisa nggak? Diam dulu. Jadi ini ada tukang menggonggong ngawurnya minta ampun. Mosok nggak ada kata baptis di Alkitab, itu baptis curi dari Arab Al-Quran katanya. Bisa begitu? Bisa. Loh, Sultan mah bebas Pak. Oh begitu. Jadi Ipung, Aristo, Kainama, Bangkai itu, Bangkai sama Ipung kan ngomong bahwa dibaptis 5 kali ya, sampai pilek. Terus lucu lagi ya, banyak, saya kesel sekali, dan tadi itu mendapatkan wahyu yang luar biasa loh Pak. Ya saya wahyu. Tapi sebentar Pak Ikim, sebentar Pak, kita dengerin yang ngomong Allah nggak punya otak, yang umatnya sendiri. Kita dengerin supaya jangan timbul patonah, nanti dibilang patonah lagi. Nanti kita dibilang menista. Kita dengarkan. Kan begitu Bray. Nah terus dibacakan tadi terjemahannya. Nah dibacakan tadi terjemahannya. Nah ente bilang itu salah. Jadi yang benarnya bagaimana? Iya. Kul katakanlah. Filamar. Kul terus katakanlah uhiyah telah diberikan wahyu ilayah kepadaku. Madi. Itu kalau ilayah ya, kalau tidak ada. Itu konsep ketuhanan seluruh umat Islam disepakati. Jadi Allah tidak punya otak, tidak punya pikiran. Ya? Tidak ada. Aduh, nggak ikut-ikutan aku. Tuh, nggak ikut-ikutan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Tak macam ini, Kemurtad. Inti dari pembahasan ini apa yang Anda mau tanyakan dulu? Antar. Apakah ini masuk Tunggu dulu, saya mau naikin dulu ini 1 ekor dibawa ke ledai ini ya. Pasal kita pun cari artinya ya, kita cari artinya. Sebentar. Tapi nanti yang Anda tanyakan lain. Jadi kan percuma. Jadi menurutmu tadi, sebentar. Tadi menurutmu tadi bahwa Allah tidak punya otak kan menurutmu? Tidak punya pikiran juga. Nah ini nanti kawan kamu marah-marah lagi karena bahas ini. Ya tidak punya otak. Nggak punya pikiran kan? Benar. Tidak ada. Ya. Yang ngomong dia ya.
Saya. Allah saya, Allahnya tidak punya otak dan tidak punya pikiran. Ya, udah. Clear and clean. Nggak ulang lagi deh, tapi nanti ada yang kamu itu lafadznya ilah. Iya. Jadi menurutmu tadi bahwa Allah tidak punya otak kan menurutmu? Tidak punya pikiran juga. Nah, ini nanti kawan kamu marah-marah lagi karena bahas ini. Iya, tidak punya otak, nggak punya pikiran kan? Benar? Tidak ada. Mantap. Tidak punya otak dan tidak punya pikiran. Silakan Pak Jenderal Ikim, daripada dia ngambek cari jalan pulang, bingung. Saya nganggongkong nanti. Jadi gini, ini saya disclaimer ya. Jadi, tapi luar biasa tadi ya. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mereka sudah bisa dijinakkan. Tunggu, ini kengawurannya mereka tukang fitnah ya. Kita singkat saja. Iya, tanya kamu ikut Yesus, kamu harus dibaptis. Iya. Mafure Giliran saya bilang, kami itu lebih dari sekedar dibaptis. Kami itu bahkan dibaptis 5 kali sehari. Iya. Bahkan itu lebih dari sekedar baptis. Iya. Karena wudhu itu lebih, jauh lebih berharga, jauh lebih sempurna daripada baptis. Lalu diprotes ini, ada yang protes. Dia putar balik, Kristen memang begitu kerjaannya. Dia putar balik, Kristen. Oke, ini manusia ini saya sudah mengatakan dan silakan sampaikan ke Kainama, termasuk Aristo ya, bahwa mereka mengatakan kalau sampai kapanpun intinya kalau kita mengklaim Isa dijadikan Tuhan akan digempur. Keliru, gempuranmu itu gempuran pistol air. Nah, dan dan mereka memutarbalikkan fakta dan mereka semua itu ya yang memutarbalikkan kebenaran Injil itu seperti 2 Petrus 2 ayat 22, seperti anjing kembali ke muntahnya dan babi yang kembali ke kubangannya. Dan ini ada sebuah video pendek yang sangat cocok menarik nih. Diam. Oh, tukang fitnah begini. Rangkai Aristo Ipung. Nah. Oh, berarti Itu harus tidak dipanggil rekayasa. namanya baru diem ya, Pak? Harus Iya. dipanggil namanya dulu baru diem. Oh, iya. Tidak rekayasa loh itu. Tidak rekayasa. Oke, itu aja Pak pesan-pesan sponsor. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih. Ya, ada tadi Rabi apa ini? Rabi Hantu. Silakan Rabi Hantu. Oh, Rabi Hantu. Rabi Hantu ini. Halo. Rabi Hantu. Halo. Ya. Shalom. Iya, ada suara saya. Ada. Iya, ada suara saya. Ada, ya, silakan. Ada. Ya. Ada. Shalom. Kayaknya ini Ini tetangga Rabi saya nih, Pak. Hantu. Hantu. Ini Rabi Hantu bicara, Pak. Ya. Hantu Tapi pakai suaranya. tapi ini Rabi Hantu ada otak ini, Pak. Kasihan sekali kalau tidak punya otak, bagaimana mengatakan dia sempurna, Pak. Ya, katanya maha tahu, bagaimana tapi maha tahu kalau tidak punya otak ya, Pak. Ya, kayak gitu ya. Kasihan sekali. Iya, tapi kan ya, tapi saya mau nanya nih dengan Pak King. Pak King, Ya. kalau dongeng itu adalah tercipta daripada asumsi kan? Iya. Betul. Ya kan, daripada asumsi jadilah sebuah cerita kan gitu. Ya. Betul. Bagaimana kalau kitab suci itu adalah sebuah dongeng, lalu bagaimana kita menyatakan dia itu benar, Pak? Sedangkan perkara itu tidak pernah wujud dan tidak pernah berlaku dan tidak pernah ada kenyataannya. Lalu bagaimana mengatakan itu adalah dari Tuhan? Berarti kalau Tuhan yang diasumsikan, ya pasti Tuhan itu tidak pernah ada wujudnya. Tidak ada, tapi diada-adakan. Ya, ya memang gitu. Kasihan sekali. Sebenarnya kalau kita lihat orangnya, kalau kita berasumsi beriman kepada Tuhan yang berasumsi,
bagaimana Anda sedang bertuhankan diri sendiri sebenarnya. Ya, kita kan berpegang kepada pendirian kita, asumsi. Jadi kita yang di atas segala hal itu bukan Tuhan, tapi asumsi Anda, pikiran Anda, mana Anda adalah Tuhan itu. Tapi kasihan sekali. Tapi kalau kita lihat ya, telusuri lagi Pak, kalau seandainya cerita dongeng biasa-biasa, bagi saya itu sah-sah saja. Tetapi masalahnya asumsi ini terus berlanjutan. Sepertinya katanya Isa tidak pernah disalib, tapi tidak pernah ada buktinya. Kasihan. Nah, satu hal. Namun sebalik asumsi berbau ke sebuah hasutan, maka mengorbankan nyawa orang lain. Sedangkan masuk surga saja, membunuh orang bisa masuk surga. Maka dengan itu si penjahat atau pembunuh upahan tidak akan bertobat. Kalau ke situ malah upahnya lebih besar adalah surga. Tidak ada manusia yang tidak mau masuk surga. Tetapi kalau surganya hanyalah asumsi membunuh orang, kasihan. Anda pikirkan, cenakan. Ya, Anda sudah didasari oleh kebencian yang mendalam hingga Anda tertutup hati untuk membuka naluri. Demikian Pak Lidara. Kasihan dunia asumsi merajalela. Ya. Lanjut. Dunia asumsi Pak, asumsi. Ya. Dunia asumsi Pak, maksudnya dongeng itu Pak. Dongeng ya. Iya Pak. Karena memang kayak di sebelah ini. Karena mereka di pojok itu. Ya karena memang mereka tidak perlu fakta empiris. Mereka hanya mempercayai yang tidak kelihatan, yang mereka sendiri tidak pernah tahu. Ya, itu mereka mempercayai itu. Jadi kitabnya itu bukan kitab fakta empiris. Ya, jadi nggak perlu fakta empiris. Artinya tidak perlu kebenaran. Fakta empiris itu kan kebenaran, gitu ya. Ya kan, fakta empiris itu kan fakta kebenaran yang bisa dilihat, fakta yang nyata, itu fakta empiris. Jadi mereka tidak memerlukan semua itu. Jadi mereka hanya diajarkan untuk iya, dunia gaib, dunia yang ya tidak bisa dilihat, dunia yang tidak perlu fakta, gitu loh Pak. Itu katanya. Nah, kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan ini. Ini bukan kata saya, tapi kata ini. Sebentar ya, saya putarkan. Bukan kata saya, tapi kata ini ya. Karena nggak perlu fakta empiris. Sorry, bukan ini. Salah buka. Oke. Hati-hati Pak, nanti salah buka. Buka api. Api yang lagi latihan mandi junub. Enggak, kalau terbuka itu mah nggak karuan. Mana ya tadi? Kayaknya Pak Lidara udah dapat dari Kia Murtad ini. Sebentar ini. Loh kok ini salah ya? Sebentar. Oh ini dia, salah tadi. Oke, kita dengarkan ya nanti. Oke, sebelum itu saya mau berterima kasih dulu
untuk Yosua RDM 2 super stikernya, Yosua RDM 2 juga super stikernya. Wah, masih Yosua RDM 2 sama Nancy Siaga. Ya, terima kasih super stikernya untuk pelayanannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa dia mana belum juga ya. Oke, kita lanjut dulu deh sambil nunggu karena masih terdownload ya. Oke, kita lanjut dulu ke Helel bin Sakar. Silakan. Helel bin Sakar. Shalom alaikum. Shalom alaikum. Besen Yesua Hamasiah. Shalom alaikum. Waalaikum shalom. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak King David, semua Pak Wilahi. Ya, Pak, saya nggak akan menanggapi hal tangga sebelah lah. Saya cuma mau bercerita, Pak. Begini, saya ini kan Kristen ya, tapi istri saya tuh kan nggak seiman sama saya. Halo, suara saya kedengaran, Pak? Ya, jelas. Lanjut aja, Pak. Kedengeran jelas ya. Istrinya apa? Sangat jelas. Buddhis sih dia, RT 3 mungkin dia. Buddhis. Oke, ya. Ya, selama ini kan ya saya juga kan jatuhnya ya peperangan iman ya jatuhnya ya untuk memenangkan dia gitu. Nah, terus berbulan-bulan lah saya kasih video Palidara, Pak Bom, siapa gitu ke dia. Dan dia udah mulai menerima gitu, Pak. Amin. Ya, puji Tuhan dia menerima Tuhan Yesus gitu kan. Nah, ini saya kan menyarankan dia dibaptis gitu kan. Jadi dia bilang katanya kalau bisa mau dibaptis sama Palidara katanya gitu. Halo? Terus Pak. Ya, lanjut Pak. Iya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Boleh nanti kapan ininya nanti kita jadwalkan untuk pembaptisannya. Tapi dia sudah belajar belum tentang sudah belajar, ya. Dia sudah maksudnya sudah itu. Lanjut Pak. Ya, awalnya kan dia penjelasan dari saya mungkin kan nggak terlalu masuk ke dia ya Pak ya. Jadi dia awalnya masih bingung gitu mengenai Tuhan Yesus kok ya semacam RT 11 sih, kok dia Tuhan tapi manusia gitu atau bagaimana gitu kan. Tapi saya kasih pengarahan, penjelasan pelan-pelan. Tetaplah awalnya dia tuh nggak terima lah gitu kan. Akhirnya saya nyerah juga gitu. Saya bilang nih kamu tontonlah yang ini gitu kan. Untuk bahan referensi belajar Tritunggal segala macam gitu ya. Puji Tuhan sekarang dia udah mengerti, dia udah paham dan dia udah percaya. Gitu. Haleluya. Wah, haleluya. Ya, tinggal pembaptisannya aja yang belum. Ya, kan. Kami sih sebenarnya udah ke gereja, kami sebenarnya udah ke gereja, tapi dia bilang kalau bisa mah aku pengen dibaptisnya sama Palidara, katanya gitu. Oh gitu, boleh. Nanti dijadwalkan karena kebetulan dalam minggu ini atau minggu depan kita jadwalkan ada yang mau dibaptis, ada 4 orang yang mau dibaptis. Nanti bisa dijadikan bersama-sama nanti 5 orang. Gini Pak, kalau untuk sekarang sih kayaknya sampai bulan depan ini belum bisa dulu karena istri lagi ngandung nih, lagi hamil. Lagi hamil ya, jangan. Iya, jadi minta dukungan doanya juga lah untuk keselamatan baik dan kesehatan. Oke, baik. Ya. Karena kami 1-2 bulan udah agak besar. Tapi saya nanti mau menghubungi Bapak kemana ya kira-kira? Nanti gini aja, Bapak tinggalkan aja nomor teleponnya di private chat.
Nanti ada Iya. tim kita yang menghubungi. Oh baik Pak, baik. Ya, nanti ada tim baptis saya yang akan menghubungi nanti. Ya, baik Pak. Di Baik, private terima kasih chat banyak, aja Bapak tinggalkan nomor Bapak. Baik Pak, baik. Oke. Ya. Baik, gitu aja Pak. Terima kasih, silakan dilanjut. Baik. Shalom Iya, Aleichem. baik, terima. Shalom Waalaikum Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, ya, oke, kita ke Apologet Junior dulu ya sebelum ke Bapak Yamin, yang terhormat Bapak Yamin Almirasi. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini. Pernah mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang wajib empiris. Makanya dalam Al-Quran, Suara kecil, Pak. Suara kecil. Oh, kecil, Pak. Gedein, Pak. Ini udah gede tuh, emang rekamannya. Ini udah gede. si Ripa cerewet. Ini yang foto-foto itu ya? Ini Ripa cerewet. Itu fotonya. Ini yang susunya udah basi, Pak. Iya. Iya, jadi dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu tidak perlu bukti empiris. Ya, tetapi dongeng dong. Al-Qur'an itu secara gaib. Nggak perlu bukti dongeng. empiris. Ya, tidak perlu fakta. Artinya kalau tidak perlu bukti empiris ya dongeng, omong kosong, tidak akan bisa dibuktikan. Sama dengan sunat di dalam perut kan, dongeng juga. Iya, makanya ketika dihadapkan dengan sejarah, dengan bukti empiris, kabur, nggak akan bisa. Ya. Kebantai. Terus akan mengatakan bahwa ya Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dia bukan makhluk, yang dibilang makhluk siapa? Tetapi Tuhan itu pasti punya daya cipta, betul nggak? Karena dia pencipta. Benar. Tuhan itu pasti punya daya berfirman, karena dia berfirman. Saya berpikir. Punya daya cipta. Itulah yang disebut dengan otaknya, pemikirannya, hikmatnya, kecerdasannya di dalam logika alam. Ya pokoknya daya ciptanya lah, dan itu daya ciptanya memang tidak sama dengan manusia, tetapi dia jauh lebih tinggi, tetapi dia punya logika, punya hikmat, punya daya cipta, punya kecerdasan, dan kecerdasan pasti apa? Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.